Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Salam harmoni. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak, Ibu dosen penguji dan pembimbing. Yang terhormat Bapak Iwayan Suwendra SAMSI selaku penelaah pada seminar proposal penelitian ini. Yang terhormat Ibu Made Ari Mitriana SPD MPD selaku pembimbing pendamping pada proposal penelitian ini. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Inyoman Sujana MSI selaku pembimbing utama pada penelitian ini. Sebelum saya mempresentasikan proposal penelitian ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nilo Eva Lidiantari dengan NIM 1817011 dengan judul proposal penelitian yaitu pengaruh gender dan tingkat pendidikan terhadap literasi keuangan pada mahasiswa jurusan ekonomi dan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun latar belakang yang melatar belakangi penelitian ini yaitu pesatnya perubahan dan perkembangan khususnya produk dan layanan jasa keuangan menyebabkan pentingnya pemahaman ataupun pengetahuan dalam pengelolaan keuangan. Literasi keuangan merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam mengelola keuangan yang berdampak pada pengambilan keputusan keuangan. Dengan demikian, literasi keuangan perlu ditingkatkan bagi masyarakat Indonesia khususnya mahasiswa. Hal ini didukung oleh hasil survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019 yang diikuti oleh responden sebanyak 12.773 orang pada tingkat 50% desa dan 50% di kota. Pada survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan menghasilkan tingkat indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 38,3% dan untuk persentase indeks inklusi keuangan sebesar 76,19%. Dari hasil survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa tingkat atau indeks dari inklusi keuangan berbanding terbalik dengan indeks atau tingkat dari literasi keuangan. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Grohman pada tahun 2018 menyatakan bahwa adanya kedalaman atau pemahaman literasi keuangan sangat berguna bagi inklusi keuangan, yang artinya adanya ketersediaan akses yaitu dari lembaga, produk maupun layanan jasa keuangan sangat diperlukan literasi keuangan agar efektif dalam mengelola yang berdampak pada pengambilan keputusan keuangan. Dalam konteks ini, mahasiswa sebagai agen perubahan diharapkan menjadi tiang negara untuk kemajuan suatu negara. Pada dewasa ini, ataupun kita lihat di lapangan, tidak sedikit mahasiswa yang berhutang kepada temannya ataupun orang lain, ataupun meminjam uang kepada orang lain. Ada pula mahasiswa yang lupa maupun tidak ingin melunasi utangnya kepada orang lain. Ini mengindikasikan bahwa tingkat literasi dari mahasiswa ini rendah. Hal ini sejalan dengan pendapat yang diberikan atau dinyatakan oleh Ferlida Nursanti bahwa rata-rata tingkat literasi mahasiswa masih dikategorikan rendah sebesar 46,83%, yang artinya lebih kecil dari 60%. Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, di mana wawancara ini dilakukan secara daring dengan jumlah
orang, kurang lebih 10 orang, di mana berasal dari jurusan ekonomi dan akuntansi. Mereka menyebutkan bahwa mereka kurang memahami namanya literasi keuangan. Mereka hanya pernah mendengar istilah dari literasi keuangan. Namun, mereka memahami cara mengalokasikan keuangan personal mereka sendiri. Nah, adanya indikasi rendahnya tingkat literasi keuangan pada mahasiswa jurusan ekonomi dan akuntansi pasti ada penyebabnya atau faktor-faktor yang mempengaruhi. Menurut Anwar dan kawan-kawan, ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi literasi keuangan. Itu ada usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Nah, di sini peneliti tertarik bahwa jurusan ekonomi dan akuntansi ini merupakan salah satu jurusan yang dibekali pengetahuan atau ilmu yang mengenai konsepsi keuangan. Seharusnya karena dibekali oleh ilmu pengetahuan atau konsepsi keuangan, mahasiswa setidaknya memahami mengenai literasi keuangan itu sendiri. Di mana menurut Anwar dan kawan-kawan bahwa semakin tinggi tingkat literasi, maka semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki, maka semakin tinggi literasi yang dimiliki. Bahwa sama seperti mahasiswa jurusan ekonomi dan akuntansi, semakin tinggi pendidikannya, maka semakin tinggi pula literasi yang dimiliki, karena mahasiswa kita ini sudah berada pada tingkat pendidikan tinggi. Kemudian gender. Perbedaan karakteristik dari gender itu sendiri yang membuat perbedaan motivasi dan motif dari baik gender perempuan maupun laki-laki dalam mengambil keputusan tersebut. Maka dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul Pengaruh Gender dan Tingkat Pendidikan Terhadap Literasi Keuangan pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Dari latar belakang yang dijelaskan tadi, ada pun identifikasi masalah pada penelitian ini. Yang pertama, rendahnya tingkat literasi di Indonesia. Yang kedua, adanya indikasi rendahnya literasi Indonesia akibat dari tingkat pendidikan. Yang ketiga, yaitu adanya indikasi rendahnya literasi keuangan mahasiswa akibat adanya perbedaan motif dan motivasi dalam mengelola keuangan. Selanjutnya, yaitu batasan masalah. Berdasarkan uraian dari latar belakang dan identifikasi masalah, pada penelitian ini difokuskan pada pengaruh gender dan tingkat pendidikan terhadap literasi keuangan pada mahasiswa jurusan ekonomi dan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah ada pengaruh gender terhadap literasi keuangan pada mahasiswa jurusan ekonomi dan akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Yang kedua, apakah ada pengaruh tingkat pendidikan terhadap literasi keuangan pada mahasiswa jurusan ekonomi dan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Yang ketiga, yaitu apakah ada pengaruh secara simultan gender dan tingkat pendidikan terhadap literasi pada mahasiswa jurusan ekonomi dan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Selanjutnya, yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian pada penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh gender terhadap literasi keuangan pada mahasiswa jurusan ekonomi dan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap literasi keuangan pada mahasiswa jurusan ekonomi dan akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui pengaruh secara simultan gender dan tingkat pendidikan terhadap literasi keuangan pada mahasiswa jurusan ekonomi dan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Selanjutnya, yaitu manfaat penelitian. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara manfaat teoritis maupun manfaat secara praktis. Di mana manfaat secara teoritis ini diharapkan peneliti bisa memberikan sumbangan pada ilmu ekonomi khususnya manajemen keuangan terkait dengan literasi keuangan.
Selanjutnya yaitu manfaat secara praktis. Manfaat secara praktis ini ada 3, itu manfaat bagi lembaga, di mana dari hasil penelitian ini sebagai hasil sumbangan keragaman mengenai pengaruh gender dan tingkat pendidikan terhadap literasi keuangan dapat dijadikan sebagai acuan penilaian atau referensi, dan bisa juga menambah referensi perpustakaan, Universitas Pendidikan Ganesha, serta dalam penulisan karya ilmiah lainnya. Kemudian bagi mahasiswa, manfaat bagi mahasiswa sendiri yaitu pada penelitian ini bisa untuk meningkatkan literasi keuangan mahasiswa itu sendiri. Yang ketiga itu manfaat peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan bisa dijadikan acuan bagi penelitian lainnya. Kajian teori. Nah, yang pertama itu literasi keuangan, di mana menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 Tahun 2016 menyatakan bahwa literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, keyakinan yang menentukan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan dalam rangka kesejahteraan. Sedangkan menurut Ismando, literasi keuangan merupakan suatu hal yang berkaitan dengan keterampilan individu dalam mengelola keuangan, sehingga literasi keuangan merupakan suatu bakat, pengetahuan, ataupun keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengelola keuangannya secara efektif dan efisien agar efektif dalam mengambil keputusan keuangan tersebut. Nah, menurut Organization for Economic Cooperation and Development, dalam mengukur tingkat literasi keuangan menggunakan 3 indikator. Yang pertama itu ada pengetahuan, sikap, dan perilaku. Selanjutnya yaitu gender. Menurut Puspitawati dan kawan-kawan 2019, gender merupakan sebuah perbedaan peran, fungsi, sifat, serta hak perilaku laki-laki maupun perempuan yang dibuat, dibentuk, dan dikonstruksikan oleh masyarakat. Sedangkan menurut Dalimonte pada tahun 2020 menyatakan bahwa gender merupakan tanggung jawab yang ditujukan kepada laki-laki dan perempuan. Sehingga gender merupakan suatu peran, tanggung jawab, kemudian sifat yang dimiliki oleh baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dibentuk maupun dibuat ataupun dikonstruksikan sesuai dengan sosial budayanya. Nah, di Indonesia menganut 2 sistem gender menurut Nurohim, yaitu ada gender laki-laki dengan maskulinnya dan perempuan dengan feminimnya. Selanjutnya yaitu tingkat pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa tingkat atau jenjang pendidikan merupakan tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan dan tujuan dari peserta didik tersebut. Di mana tingkat pendidikan ini, jenjang pendidikan ini yaitu ada PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Baik, selanjutnya mengenai penelitian terdahulu. Nah, pada penelitian ini menggunakan beberapa pendapat peneliti terdahulu. Yang pertama dari Atika Suliswati dengan judul Pengaruh Gender, Usia, IPK terhadap Literasi Keuangan mahasiswa jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel bebas X berupa gender. Yang kedua sama-sama menggunakan variabel terikat Y berupa literasi keuangan. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu sampel yang digunakan yaitu mahasiswa diploma jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang, kemudian lokasi penelitiannya, dan yang ketiga yaitu jenis penelitian ini merupakan deskriptif analitis. Yang kedua yaitu peneliti atas nama Anwar Saiful dan kawan-kawan dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi finansial literasi jurnal. Itu persamaannya sama-sama menggunakan responden berupa mahasiswa. Yang kedua yaitu persamaannya sama-sama menggunakan variabel Y atau variabel terikat, dan yaitu literasi keuangan. Kemudian perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, dan yang kedua itu lokasi penelitiannya. Yang ketiga peneliti atas nama
Afrizal Teguh dan Uma dengan judul Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Diploma dan Sarjana serta perbedaannya berdasarkan faktor demografi. Persamaannya yaitu sampel yang digunakan yaitu mahasiswa diploma dan mahasiswa sarjana. Kemudian perbedaannya di mana jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang menguji teori melalui pengujian hubungan beberapa variabel. Perbedaan yang kedua yaitu lokasi penelitiannya. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir, di mana bahwa gender merupakan sebuah peran, fungsi, tanggung jawab yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan sesuai dengan lingkungan sosial budayanya. Nah, pada penelitian ini menggunakan dua indikator, yaitu untuk gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Selanjutnya yaitu tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan merupakan suatu tahapan perkembangan peserta didik yang sesuai dengan tujuan dan kemampuannya. Nah, dari tingkat pendidikan ini memiliki dua dimensi, yaitu dimensi formal dan dimensi informal. Nah, pada dimensi formal ini ada beberapa indikator. Yang pertama ada SD, SMP, SMA atau SMK, kemudian diploma dan sarjana. Sedangkan pada dimensi informal ada sikap dan perilaku. Kemudian untuk literasi keuangan, di mana literasi keuangan ini merupakan suatu pengetahuan, bakat, ataupun keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengelola keuangan individunya, dalam mengelola keuangan yang efektif dan efisien sehingga berdampak pada pengambilan keputusan. Nah, literasi keuangan ini memiliki 3 indikator pada penelitian ini. Yang pertama ada pengetahuan, sikap, dan perilaku. Adapun hipotesis penelitian pada penelitian ini yaitu H1, terdapat pengaruh positif dan signifikan gender terhadap literasi keuangan pada mahasiswa jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. H2, terdapat pengaruh positif dan signifikan tingkat pendidikan terhadap literasi keuangan pada mahasiswa jurusan Ekonomi dan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. H3, terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan gender dan tingkat pendidikan terhadap literasi keuangan pada mahasiswa jurusan Ekonomi dan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Selanjutnya yaitu mengenai rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini menggunakan, di mana jenis penelitian ini menggunakan penelitian kausalitatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu untuk mencari sebab akibat antara faktor tertentu yang mungkin menjadi penyebab gejala tersebut, di mana pengaruh secara parsial gender atau X1 berpengaruh terhadap literasi keuangan, tingkat pendidikan X2 berpengaruh terhadap literasi keuangan. Kemudian pengaruh secara simultan yaitu gender X1 dan tingkat pendidikan X2 berpengaruh secara simultan dengan literasi keuangan atau Y. Selanjutnya yaitu mengenai lokasi penelitian. Nah, lokasi penelitian ini terletak di Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha, di mana yang beralamat di Jalan Udayana nomor 11, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Nah, untuk populasi dari penelitian ini, yaitu populasi yang digunakan pada penelitian ini, yaitu mahasiswa jurusan Ekonomi dan Akuntansi dari angkatan 2019 sampai 2021 yang berjumlah 1.535 orang. Selanjutnya untuk sampel. Nah, teknik sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu Proportionate Stratified Random Sampling, di mana hal ini digunakan karena data yang digunakan tidak homogen. Misalnya ada tingkat pendidikan. Nah, untuk penentuan jumlah sampel ini menggunakan rumus Solvin sehingga mendapatkan jumlah sebesar 317,31. Kemudian dibulatkan menjadi
317, sehingga jumlah sampel yang digunakan untuk penelitian ini sebanyak 317 dari mahasiswa jurusan ekonomi dan akuntansi. Baik, selanjutnya mengenai definisi operasional. Nah, pada penelitian ini menggunakan 3 variabel, yaitu ada gender, tingkat pendidikan, dan literasi keuangan, di mana gender merupakan variabel bebas atau X1, di mana gender ini merupakan suatu fungsi, tugas, peran, maupun tanggung jawab yang dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan sesuai dengan lingkungan sosial budayanya. Nah, gender ini memiliki memiliki 2 indikator, yaitu ada laki-laki dan perempuan. Untuk skala ukurnya menggunakan ordinal dan instrumennya berupa kuesioner. Selanjutnya yaitu tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan ini merupakan variabel bebas atau X2, mana tingkat pendidikan ini merupakan suatu tahapan yang sesuai dengan perkembangan dari peserta didik dan sesuai dengan tujuan atau kemampuan yang diinginkan. Nah, indikator pada tingkat pendidikan ini di mana sebelum ke indikator memiliki 2 dimensi, yaitu dimensi pendidikan formal dan dimensi pendidikan informal, di mana untuk dimensi pendidikan formal yaitu dari SD, SMP, SMA, diploma, dan sarjana. Kemudian dimensi dari pendidikan informal itu sikap dan kepribadian. Untuk skala ukurnya menggunakan skala ordinal dengan instrumen kuesioner. Kemudian literasi keuangan. Literasi keuangan ini merupakan variabel terikat atau Y, di mana literasi keuangan ini merupakan suatu pengetahuan, bakat, atau keterampilan yang dimiliki seseorang untuk mengelola keuangan pribadinya agar efektif dan efisien, di mana indikator dari literasi keuangan ini ada 3, yaitu ada pengetahuan, sikap, dan perilaku. Indikator ini menggunakan dari Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, di mana untuk mengukur indikator secara internasional. Selanjutnya yaitu untuk mengukur literasi keuangan menggunakan skala ukur ordinal dengan instrumen kuesioner. Selanjutnya jenis dan sumber data. Nah, pada penelitian ini menggunakan data kualitatif yang dikuantitatifkan dari hasil kuesioner. Nah, untuk sumber data pada penelitian ini yaitu menggunakan sumber data primer dan data sekunder, di mana data primer ini diperoleh dari hasil kuesioner yang langsung didapatkan oleh responden berupa mahasiswa jurusan ekonomi dan akuntansi, dan sekunder ini didapatkan dari dokumentasi yang hal tersebut, data ini didapatkan dari pihak fakultas mengenai data jumlah mahasiswa jurusan ekonomi dan akuntansi. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Nah, untuk metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 2 jenis, yaitu kuesioner dan dokumentasi. Kuesioner yaitu digunakan untuk mengumpulkan data mengenai gender, tingkat pendidikan, dan literasi keuangan. Teknik pengumpulan ini data ini yaitu dengan memberikan kuesioner secara langsung kepada responden yang berisi daftar pertanyaan yang tertulis. Kemudian untuk dokumentasi. Nah, dokumentasi ini untuk memperoleh jumlah data mahasiswa jurusan ekonomi dan akuntansi. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner, menggunakan skala Likert. Kemudian untuk pengujian instrumen ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Nah, untuk analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, di mana teknik ini digunakan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai pengaruh gender dan tingkat pendidikan terhadap literasi. Nah, analisis regresi beranda ini digunakan untuk mengukur keterikatan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, untuk teknik analisis data ini
menggunakan uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik ini meliputi ada uji normalitas, uji multikolinialitas, dan uji heterokodesitas. Selanjutnya untuk uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji T atau uji signifikan parsial dan uji F atau uji signifikansi secara simultan. Baik, demikianlah penjelasan atau presentasi saya mengenai proposal penelitian dengan judul Pengaruh Gender dan Tingkat Pendidikan terhadap Literasi Keuangan pada mahasiswa jurusan Ekonomi dan Akuntansi. Saya mohon maaf apabila dalam mempresentasikan proposal ini ada kekurangan maupun salah kata, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.